Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. Legend of Martial Immortal, Chapter 351. Sepanjang perjalanan kembali ke hutan bambu kecil, Ye Chen tidak lupa meregangkan pinggang malas. Namun, begitu dia masuk, dia melihat Si Yan duduk di tangga batu, memegang lutut di kedua tangan, menundukkan kepalanya dan bertanya-tanya. Di sisi lain, Chu Xuaner duduk di bangku batu dan menyeruput teh. Tiba-tiba, Ye Chen terkejut dan melirik Chu Xuaner, lalu dia memandang Si Yan. Si Yan, apa yang kamu lakukan? Melihat kembalinya Ye Chen, Si Yan segera melompat dan melompat seperti peri kecil. Temperamen dan kepribadiannya agak seperti Luo Cheng dari Danceng, tidak bersalah dan tidak bersalah. Kenapa kamu tidak tidur? Ye Chen menatap Si Yan dengan penasaran. Tuan, apakah Anda akan pergi besok? Si Yan mengangkat kepalanya, dan Anda dapat melihat bahwa matanya masih merah. Yah, aku akan pergi keluar dengan leluhurmu untuk melaksanakan tugas. Ye Chen tersenyum, dan berkata Chu Xuaner yang tidak melupakan pandangan sekilas. Curang. Si Yan mengocok mulutnya dan berkata, mereka semua mengatakan bahwa kamu telah memprovokasi seseorang yang seharusnya tidak terprovokasi, jadi kamu harus ditugaskan ke aula cabang. Jangan dengarkan mereka. Ye Chen tersenyum dan menyentuh kepala kecil Si Yan. Aku dan leluhurmu memiliki tugas rahasia untuk dilakukan. Setelah kita pergi, bagaimana kamu berkultivasi dan bagaimana berkultivasi? Oke, istirahatlah. Tuan, Si Yan segera meraih Ye Chen, mengangkat wajah kekanak-kanakan, dan menatap Ye Chen dengan mata besar. Bisakah kau mengantarku malam ini untuk tidur? Bukankah kamu anak-anak, dan apakah kamu takut tidur? Kalau begitu, apakah kamu tidak sering tidur dengan leluhur? Si Yan mengedipkan matanya dengan polos. Hah, begitu kata ini keluar, teh yang baru saja dituangkan Chu Xuaner ke mulutnya menyemprotkan otaknya, dan wajahnya menjadi luar biasa indah. Wajah Ye Chen juga menjadi lebih menarik di sini. Kapan aku tidur dengan leluhurmu? Saya masih mengatakan tidak, saya mendengarnya beberapa kali. Anda selalu mengatakan bahwa Anda ingin leluhur melepas pakaian Anda dan pergi tidur dengan Anda. Si Yan masih menatap Ye Chen dengan mata besar. Mampu tidur di tempat tidur tanpa harus mengenakan pakaian, apa yang mereka sebut yin dan yang. Di sini, ketika saya mendengar Si Yan mengatakan ini, Ye Chen sudah menutupi dahinya secara tidak sadar. Sungguh menakjubkan, malam ini dia benar-benar melihat betapa lucunya muridnya, imut. Di sisi lain, Chu Xuaner juga menggosok alisnya dengan keras, diam-diam mengatakan sesuatu di masa depan tidak bisa dikatakan di depan gadis ini. Melihat ini, Si Yan menjabat lengan Ye Chen. Tuan, Si Yan akan memperbaikinya bersama Anda. Ini baik-baik saja. Kenapa? Si Yan mengangkat kepalanya dengan ragu. Aku khawatir leluhurmu akan mencekikku. Ye Chengan terbatuk dan berkata, tidak lupa melirik Chu Xuaner-nya. Si Yan, pergi dan istirahatlah. Melirik Ye Chen, Chu Xuaner menyentuh kepala kecil Si Yan. Gadis kecil itu baik hati dan berjalan menuju kamarnya dengan patuh. Sebelum memasuki pintu, dia tidak lupa untuk melihat ke belakang. Kedua mata tersenyum menjadi bentuk bulan sabit. Tuan, Si Yan akan tumbuh dewasa. Ketika aku dewasa, juga tidurlah denganmu. Karena itu, Si Yan menyeringai dan berbalik dan berlari ke kamar. Di sini, Ye Chen sudah berjongkok di tanah, menutupi wajahnya dengan tangannya, seperti seorang tahanan dalam pertobatan. Aku bersumpah ke surga, ini bukan yang aku ajarkan, siapa tahu dia akan memiliki pemikiran seperti itu. Gagasan ini juga sangat bagus. Chu Xuaner menyilangkan lengannya di depan barisan dan tersenyum. Si Yan tumbuh tetapi keindahan yang tiada taranya. Jangan membuat masalah. Aku bahkan tidak bisa mendapatkan tangan di tempat tidur. Dengarkan apa maksudmu, bawa aku tidur, dan kamu harus pergi. Chu Xuaner memandang Ye Chen dengan penuh minat. Kalau begitu kau berbeda, Ye Chen menyeringai. Luar biasa kau menjemputku di tempat tidur setiap 3,5. Setiap kali aku memikirkan gambar itu, aku akan lari ke saudarimu dan mengobrol dengannya. Jika aku mendengarmu dengan benar, ini balas dendammu. Chu Xuaner memandang Ye Chen sambil tersenyum. Bicara omong kosong, ini cinta sejati. Sungguh kamu. Chu Xuaner melirik dengan marah, aku tidak punya waktu untuk berbicara dengan kamu, tolong bersihkan. Ayo pergi sekarang. Sekarang. Ye Chen membeku. Segera. Kenapa kamu begitu cemas? Ye Chen menyodok, aku seperti buron. Apapun yang kau pikirkan. Chu Xuaner menyeruak pedang terbang, melayang di udara, dan kemudian melangkah. Melihat ini, Ye Chen menggelengkan kepalanya dan mengangkat kakinya untuk naik. Tetapi setelah memikirkannya, dia berbalik dan meletakkan 2 tas penyimpanan di depan pintu Hua dan Si Yan. Pedang terbang.
Fei Jian langsung berteriak dan terbang keluar dari Jade Gelpik, seperti Chang Hong terbang keluar dari Heng Yuezong, sangat cepat. Begitu mereka pergi, Yin Ziping, yang berada di istana Heng Yuezongdi, membuka matanya dan melihat ke arah Fei Jian pergi. Sudut mulutnya tersenyum lebar. Di sini, Chu Xuaner dan Ye Chen telah terbang lebih dari 10 mil dengan pedang kerajaan mereka, dan mereka terbang menuju selatan. Dengan kata lain, ketika saya adalah seorang murid intelijen di Zheng Yangzong, apakah saya memeriksa cabang ke-9 Heng Yuezong? Ye Chen duduk di pedang terbang, memegang labu anggur, dan rasanya lesat. Oh, Chu Xuaner tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepalanya, dan bertanya dengan penuh minat, kalau begitu kamu bicarakan itu, kamu telah menemukan sesuatu. Itu tidak mudah. Ye Chen berkata dengan dalam, aula cabang ke-9 Heng Yuezong, aula cabang ke-9 pada dinasti Ming adalah yang paling lemah, tetapi lambat laun aku menyadari bahwa itu tidak akan semudah itu. Tampaknya pekerjaan intelijenmu tidak dilakukan dengan sia-sia. Chu Xuaner berbisik, memang, istana cabang ke-9 bukan yang terlemah, tetapi yang terkuat di 9 istana besar Heng Yue. Itu adalah saudara lelaki kepala hubungannya telah terbengkalai sejak hari ketika saudaranya menduduki kursi Heng Yue. Kamu, Ye Chen menyentuh dagunya, dan menatap Chu Xuaner dengan rasa ingin tahu, kamu tidak akan memberitahuku bahwa Heng Yuezong juga akan menugaskan faksi. Tentu saja, Chu Xuaner menarik napas dalam-dalam. Di masa lalu, tidak sedikit orang yang bersaing dengan master yang bertanggung jawab mengajar. Mereka masing-masing mendapat dukungan dari aula cabang, tetapi untungnya, master yang bertanggung jawab memenuhi harapan. Dengan posisi mengajar Heng Yue, ternyata dia memang seorang komandan yang kompeten. Sekarang aku mengerti. Ye Chen menghela nafas, mengapa Tuan Sibo menentang Yin Ziping sebagai orang bijak, banyak orang akan melompat keluar dan sangat menentangnya. Ini tidak mau duduk di posisi mengajar telapak tangan. Kamu bisa mengerti arti lapisan ini. Chu Xuaner tersenyum, meskipun kepala master adalah master, ada banyak tempat tak berdaya. Dia perlu menguasai keseimbangan berbagai faksi. Jika keseimbangan ini tidak dikuasai dengan baik, ini kemungkinan menyebabkan perang saudara Heng Yue, dan hari-hari ini, karena urusan Yin Ziping, Tuan semakin tidak puas dengan saudara lelaki kepala, mungkin dia juga telah pindah untuk memberhentikannya, tidak hanya dia, tetapi juga semua faksi tunggu saudara lelaki kepala membuat kesalahan. Permukaannya tenang, dan gelombang gelap melonjak secara pribadi. Tampaknya pengajaran tidak begitu mudah dilakukan. Ye Chen menghela nafas. Jadi, kamu harus tumbuh sesegera mungkin. Kehadiranmu akan menjadi kartu truf bagi saudara lelaki kepala untuk bertarung melawan orang-orang tua dan menjaga keseimbangan berbagai faksi. Kedua, mengerti. Chapter 352. Saat fajar, pedang terbang Chu Xuaner dan Ye Chen jatuh di kota yang luas. Kota kuno ini mencakup wilayah yang sangat luas, dan di tengah kota kuno, itu seperti gunung peri di bumi yang dikelilingi oleh awan dan kabut. Saudari Chu, aku sudah lama menunggumu. Baru saja tiba di aula utama istana, terdengar tawa yang hangat. Kata-katanya tidak jatuh, seorang pria parubaya berbaju zirah keluar, benar-benar berambut gelap seperti air terjun, tangguh, berjalan di antara harimau, dan membawa keagungan atasan. Dia tampak seperti seorang jenderal, tetapi dia bukan jenderal, tetapi pemilik cabang ke-9 Heng Yue, Xiao Feng. Saudara Xiao Feng, saya belum melihat Anda selama beberapa hari. Bagaimana kabarmu baru-baru ini? Chu Xuaner berbisik sambil tersenyum. Sangat bagus dan sangat bagus. Xiao Feng tidak bisa menahan senyum, dan mengarahkan pandangannya ke tubuh Ye Chen. Dengan sepasang mata bijak, ia masih bersinar dengan tajam. Ini Ye Chen. Berlatihlah Ye Chen, aku sudah melihat Paman Xiao. Ye Chen buru-buru memberi hormat. Tidak banyak sapa, tidak banyak sapa. Xiao Feng tersenyum penuh semangat, dan kemudian menarik Ye Chen, masuk, dan katakan. Ye Chen ditarik oleh Xiao Feng. Ye Chen tidak terbiasa dengan itu, tetapi bagi Xiao Feng, kesan itu masih bagus. Temperamennya mirip dengan Yang Dingtian, tapi dia sedikit lebih hidup daripada Yang Dingtian. Ini terutama karena reputasinya akhir-akhir ini terlalu besar. Banyak orang di sini belum pernah melihatnya. Tentu ingin tahu tentang kerumunan yang dikabarkan ini. Sekarang ketika mereka datang ke aula cabang ke-9, mereka secara alami datang untuk melihat konten yang sebenarnya. Dia adalah Ye Chen. Melihat Xiao Feng menarik Ye Chen sendiri, para tetua atau murid yang lewat tidak bisa tidak terkejut. Ini sangat tampan. Umumnya, murid perempuan bersalah atas para idiot. Di masa lalu, aku mengalahkan tubuh roh misterius, mengambil alih dandan di konferensi Doudan, dan kekuatan tempur tidak berada di bawah kendali 90% fit. Aku benar-benar ditugaskan di sini. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan orang tua itu. Bisakah pikiran orang-orang yang berkuasa disimpulkan, seseorang mengerang? Benar-benar tidak mengatakan, tepat ketika Ye Chen tiba di aula cabang ke-9, itu menjadi fokus perhatian dan menarik perhatian banyak orang. Di sini, Xiao Feng telah membawa Chu Xuaner ke aula, dan jamuan yang sudah disiapkan sangat kaya.
Begitu ketiganya duduk, Xiao Feng menghela nafas, dan wajahnya agak tidak menyenangkan. Aku mendengar tentang kasus ini, sungguh memalukan. Keponakan Yesi dapat hidup di sini selama aku bisa, dan kamu akan aman. Kalau begitu aku harus minum satu dengan Tuan Si. Ye Chen juga akrab dengan itu, lebih sadar daripada yang dia pikirkan. Hei, aku suka lelaki kecil ini, Xiao Feng tersenyum tulus. Broter Xiao, Zhong Nei lebih baik daripada sebelumnya. Tetapi wajah Cusuaner cemas, kami telah mempermalukan Tuan di gereja Presbyterian 3 kali dan 5 kali, dan membuat kepala situasi Broter sangat buruk. Menurut pendapatku, Heng Yuezong hari ini tidak berbeda dari sebelumnya. Xiao Feng mengisi segelas anggur. Terlihat tenang dan tenang, tetapi ombaknya bergolak. Selalu seperti ini, orang-orang itu tidak pernah diyakinkan dari awal hingga akhir. Mau dikatakan bahwa dia mendukung broter-broter, dan ada baiknya tidak membuat masalah. Itu sebabnya saya mengirim Ye Chen ke sini atas nama korek api, kata Cusuaner, tidak lupa melihat Ye Chen. Barang-barang Ye Chen tidak megah. Mereka harus makan, minum, dan memiliki sedikit hati dan paru-paru. Selama saat ini, puluhan hidangan lezat di atas meja, dia pindah, makan, minum ya, keseluruhannya sama dengan roti yang berlari keluar dari aliran gunung, yang membuat Cusuaner agak canggung. Itu di sini untukku. Xiao Feng menepuk pundak Ye Chen, Su terlalu kuat, dan hampir membiarkan Ye Chengang meludahkan bakso ke mulutnya. Paman Xiao, mengapa kamu selalu memakai baju besi? Ye Chen masih menelan bakso, dan kemudian memandang Xiao Feng dengan bingung. Setelah mendengar ini, Xiao Feng menjadi tertarik. Si kecil, apa maksudmu dengan ini? Pernahkah kamu melihatku mengenakan baju besi sebelumnya? Aku sudah melihatnya, tentu saja. Ye Chen menyeringai. Dulu aku adalah murid Paviliun Informasi Zheng Yangsong. Aku pernah ke cabang ke-9 Heng Yue 2 kali. Aku senang melihatmu 2 kali. Kalian semua memakai baju besi ya. Seorang murid kabinet informasi, Xiao Feng tersenyum pada Ye Chen, sepertinya kamu tidak mengambil informasi dari sini. Tidak sakit atau gatal, Ye Chen menyeringai, aku hanya sedikit udang saat itu. Udang kecil, Xiao Feng tidak bisa menahan senyum, memandang Ye Chen dengan sangat nyaman, dulu udang kecil, sekarang kamu, tetapi kereta api. Cheng Kun sekarang takut dengan usus. Ini semua hidup, Ye Chengan tertawa dan memasukkan buah roh ke dalam mulutnya. Yah, begitulah ungkapannya, Xiao Feng tersenyum tulus, seseorang dengan umur panjang pasti akan disukai oleh Tuhan. Orang-orang semacam itu semuanya adalah naga dan burung phoenix, sama seperti kamu. Paman Xiao tidak membuatku bahagia. Tidak ada kebahagiaan, tidak ada kebahagiaan. Xiao Feng tersenyum dan menggaruk jenggotnya. Kalau begitu mari kita bicara tentang baju besi. Tuan Si Xiao lahir di rumah jenderal. Ayah dalam ingatanku hampir tidak pernah melepaskan baju besi. Dia pernah mengatakan bahwa bahkan jika panglima tertinggi ketiga angkatan bersenjata, dia harus selalu siap untuk pergi ke medan perang, bahkan jika penundaan 3 atau 2 menit mungkin terkait dengan keberhasilan atau kegagalan pertempuran. Jadi dengan cara yang halus, saya juga terinfeksi dengan bau busuk ini. Para beku, ada perang, dan mereka jauh lebih kejam daripada manusia. Biksu dari generasi kita juga harus siap untuk pergi ke medan perang. Di sini, Ye Chen benar-benar tersentuh ketika dia mendengar kata-kata ini. Meskipun Xiao Feng mencoba yang terbaik untuk menutupi, Ye Chen masih bisa mencium bau radon yang tebal darinya, itu adalah radon unik yang ditempel di medan perang. Dia sudah mati, yaitu, Xiao Feng telah berpartisipasi dalam perang rahib berskala besar lebih dari sekali. Pria kecil. Ketika Ye Chen diam, Xiao Feng menepuk pundak kecilnya dan tersenyum, ya ampun. Jika kamu bisa membungkuk dan meregangkan tubuh, kamu harus memiliki dunia dalam benak, jika tidak ada cerita yang bisa diceritakan kepada generasi mendatang. Kata-kata Guru Si, Ye Chen akan selalu ingat. Ye Chen mengangguk dengan sungguh-sungguh, jika mungkin, akan ada perang di antara para beku. Saya harap guru dapat mengizinkan saya untuk berpartisipasi, dan saya merindukan latihan itu. Mendengar ini, mata Rao Xiao Xiao tidak bisa membantu memancarkan cahaya, alih-alih menjawab Ye Chen, dia melihat ke samping Cusuaner, Kakak Chu, Anda lebih banyak murid daripada yang saya harapkan kecelakaan. Dia orang asing, kata Cusuaner, tidak lupa melirik Ye Chen. Tuan, kamu memukul saya lagi. Aku tidak punya waktu luang itu. Cusuaner melirik Ye Chen dengan marah. Apakah itu perang di antara para beku? Apakah itu sebuah lelucon? Bahkan ranah langit kuasi dapat jatuh, bisakah kau melakukan umpan meriam? Kalau begitu kamu tidak bisa mengatakan itu. Ye Chen menyentuh noda minyak di mulutnya secara acak. Meskipun aku seorang prajurit, kadang-kadang aku bisa digunakan sebagai jenderal. Beri aku jarak yang cukup dekat. Aku bisa memotong komandan musuh. Aku percaya itu. Cusuaner tersenyum, memikirkan teknik abadi-abadi Chen dilarang, dan Rao sangat takut padanya. Alam kuasi langit di alam Jiuming hari itu akan mati, tidak apakah ini contoh mengerikan?
Itu dia. Ye Chen menyeringai, menepuk pantatnya, dan berdiri, berlari keluar, aku keluar dan berjalan. Si Mei, dia memang lebih cocok daripada Zheng Ziping untuk menjadi mentor dan guru masa depan. Xiao Feng tersenyum pada Ye Chen yang berlari keluar. Aku berharap dia adalah murid biasa. Chapteren 353. Keluar dari aula, Ye Chen mengambil napas dalam-dalam, dan kemudian melihat dengan cermat. Saya harus mengatakan bahwa kota kuno ini memang sangat besar. Ada lebih banyak puncak di tempat-tempat di mana ia dapat dilihat. Meskipun tidak sebagus kota Dan, itu juga luar biasa. Hal utama adalah bahwa kota kuno ini telah terlalu banyak menggambarkan. Rao mengawasinya, tetapi dia tidak bisa menahan perasaan kesemutan. Tempat ini bagus. Ye Chen menyentuh dagunya, mencari arah, dan Yu Yu berjalan-jalan. Dia adalah Ye Chen. Di sepanjang jalan, murid-murid yang lewat akan menunjuk dan menunjuk pada Ye Chen, berbisik tanpa henti, dan banyak orang memandang dengan kagum dan heran. Halo semuanya, Ye Chen sudah familiar sejak awal, dan dia menyapa para tetua dan murid yang datang dan pergi jauh-jauh. Oke. Para murid dan penatua di aula cabang ke-9 juga lebih antusias dari yang diharapkan. Ketika melewati sebuah taman kecil, Ye Chen mengerutkan kening dan melihat seorang murid perempuan di taman yang tidak melambaikan pedang roh di tangannya. Dia berkeringat, wajahnya sedikit pucat, dan Su benar-benar melelahkan, tapi latihannya masih gila. Ye Chen mengerutkan kening karena murid perempuan, yang dia lihat di Heng Yuezong, adalah murid Yu Lingfeng. Bukankah dia seharusnya diperkosa oleh Yin Ziping? Pelacur itu disebut murid perempuan Xiao Xiang. Mata Ye Chen menyipit sejenak. Dia pernah mendengarnya sebelumnya. Murid perempuan itu memang murid Yun Feng, dan dia ditangkap semalam. Dikirim ke cabang ke-9. Tidak diragukan lagi, dia. Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan perlahan-lahan berjalan ke Xiao Yuan. Merasa ada seseorang masuk, murid perempuan itu mengambil gaya pedang. Ketika dia melihat Ye Chen, dia tiba-tiba terpana. Ye Chen. Sepertinya Suster Xiao Xiang mengenal saya. Aku melihatmu di Heng Yuezong. Xiao Xiang tersenyum tegas. Saudari, latihan tanpa kehidupan seperti kamu akan melukai yayasan. Ye Chen tersenyum, mengeluarkan sebotol cairan spiritual dan menyerahkannya kepada Xiao Xiang. Sejak mereka dikirim ke cabang ke-9, aku sudah lupa ketika aku lelah dan apa rasa sakitnya. Murid perempuan Meimu menjadi kosong, air mata penghinaan bercampur keringat terus menetes, dan dia membiarkan rambutnya menutupi dirinya. Setengah pipi. Pembalasan. Ye Chen memusatkan matanya dan melihat kata, pembalasan, terukir di dahi melalui garis rambut Xiao Xiang. Tiba-tiba, pikirannya tersentuh. Kebencian macam apa itu? Biarkan seorang wanita cantik seperti dirinya menyakiti dirinya sendiri, bahkan jika dia sendiri merusak penampilannya. Tiba-tiba, Ye Chen melahirkan tindakan pembunuhan dingin, yaitu Yin Ziping, yaitu, pelanggaran hukumnya, menghancurkan seorang wanita luar biasa, meninggalkan satu-satunya kebencian dalam hidupnya. Tiba-tiba, Ye Chen juga melahirkan kemarahan yang mengerikan, yaitu, bagi mereka yang mengaku tinggi di atas Tongsuan Zhenren, keagungan tertinggi mereka yang membuat Xiao Xiang menjadi korban kekuasaan mereka. Di sini, aku merasakan tubuh Ye Chen dipenuhi dengan kekuatan pembunuh dingin yang dingin, wajah Xiao Xiang tampak lebih pucat, tubuh Jiao tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetaran, dan masih ada warna teror di matanya yang indah. Melihat ini, Ye Chen buru-buru menekan pembunuhan dan kemarahan, dan menatap Xiao Xiang dengan nada meminta maaf, saudari itu tidak takut, itu tidak melawan Anda. Aku dengar kamu berkelahi dengan pria itu, Xiao Xiang mengerucutkan bibirnya. Ye Chen sedikit mengangguk, dan tahu siapa orang di mulut Xiao Xiang itu adalah ketidakmampuan saya yang gagal menghancurkan bajingan anjing. Lalu kamu ditugaskan di sini juga. Xiao Xiang menatap Ye Chen. Itu benar. Ye Chen menyentuh ujung hidungnya. Gerbang leluhur semacam ini benar-benar mengerikan. Xiao Xiang tersenyum sedikit sedih. Sister Si tidak boleh berkecil hati. Ye Chen buru-buru lega. Tidak semua orang seperti orang-orang itu, seperti Tuan Si, yang ingin mendapatkan keadilan untukmu sepanjang waktu. Tetapi tolong beri Tuan Si beberapa waktu, meskipun dia mengajar, dia juga terkendali. Saya mengerti, Xiao Xiang tampak agak kesepian. Jadi, kita harus hidup lebih baik. Ye Chen tersenyum, dibandingkan dengan putus asa, bahkan harapan terkecil memiliki kemungkinan yang tak terbatas. Kita harus selalu yakin bahwa suatu hari kita akan membunuh kembali. Aku percaya. Xiao Xiang mengangguk dengan ganas, dan memperbarui semangat juangnya. Ini adalah apa yang dipercayakan Paman Yuling kepadaku untuk dibawakan kepadamu. Di sini, Ye Chen telah mengeluarkan tas penyimpanan. Bahkan, dia menemukan satu dari kepalanya. Roh giok timur di Yuling Peak hanyalah saya tidak tahu apakah mereka akan pergi ke cabang ke-9, setelah memikirkannya, ia masih memutuskan untuk mengirimnya atas nama Tuan Yuling. Terima kasih. Xiao Xiang mengambil tas penyimpanan, dan air mata Douda terus menetes di tas penyimpanan. Hai, melihat Xiao Xiang begitu, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi menghela nafas.
Dia tidak ingin memukul adiknya Xiao Xiang yang miskin. Dengan bakatnya, Yin Ziping tidak akan pernah bisa terbunuh, tetapi dia masih belum siap untuk mengatakan, seperti kata-katanya, tidak ada harapan kecil, di hadapan keputusasaan, ada kemungkinan tak terbatas. Bagaimana dengan ini? Bagaimana dengan ini? Setelah Ye Chen menghela nafas, para murid umum menyerbu masuk, berlari dan meraih lengan Ye Chen. Yah, Ye Chen tertegun. Aku dengar kamu bisa bertarung dengan baik, saudaraku Xiong ingin berlatih denganmu. Semua orang menyeringai, terlepas dari kesediaan Ye Chen, dan menarik diri. Brengsek, dan bawa kamu seperti ini. Kenapa belajar? Kerumunan saling berteriak dan menarik Ye Chen ke lapangan pertunjukan di aula utama istana. Su mendengar bahwa Ye Chen akan berdiskusi dengan para murid di cabang ke-9. Banyak orang datang untuk menonton pertempuran. Akibatnya, di pagi hari, bidang seni bela diri kinerja besar, 3 lapisan dalam dan 3 lapisan luar penuh dengan siluet. Di sini, para murid yang menarik Ye Chen melepaskan Ye Chen, dan kemudian mereka masih ingat untuk menunjuk seseorang yang berdiri di tengah Yan Wuchang. Hehe tertawa, ya, itu Brother Xiong Qiong. Tak perlu dikatakan, Ye Chen sudah melihatnya, dan dia menelan ludah, itu juga. Jangan salahkan dia karena ini, karena pria bernama San Xiong itu terlalu kuat, dengan tinggi setidaknya 2 kaki, punggung harimau dan pinggang merah. Lengan dan otot telanjang seperti naga, penuh dengan daya ledak, patut dikatakan itu adalah matanya, sebesar lonceng tembaga, dan tatapannya bersinar terang. Saya tidak tahu apa yang terjadi, Ye Chen merasa seperti berdiri di depan San Xiong, seperti kentut kecil, dan menamparnya, seluruh orang dapat terbang ke langit. Aku dengar pertarunganmu digantung. San Xiong memandang Ye Chen dengan lubang hidungnya. Suaranya sangat kental dan suaranya sangat keras. Adalah suatu kebetulan bahwa pertarungan juga sangat tergantung, jadi aku ingin menemukanmu lebih menggantung daripada pada akhirnya. San Xiong membawa kata dengan kata gantung, yang membuat Ye Chen mendengarkan dengan aneh. Jika dia bertarung, dia secara alami tidak takut pada San Xiong, jika dia lebih besar dari siapapun, dia tidak akan menunjuknya. Kamu bisa memukulnya, sejauh ini. Ye Chen menarik telinganya, juga, aku tidak memanggil ayahku yang menangis setelah perkelahian. Aku tahu itu di hatiku, San Xiong menyeringai, dan kemudian mengeluarkan epinya sendiri. Aku menjatuhkan dewa. Aku melihat epi San Xiong, mulut Ye Chen penuh lidah. Karena epi San Xiong benar-benar tidak sebesar itu, mengetahui bahwa itu adalah pedang, aku tidak tahu pikir itu panel pintu. Inspeksi visual, jika ini adalah dunia normal dari matahari, jika dia dihancurkan dengan pedang, seluruh orang akan menjadi boneka. Ye Chen menyentuh dagunya, makan pedang. Ketika Ye Chen menyentuh dagunya, San Xiong telah menghancurkan pedang besinya Ling Tian dan memukulnya. Aku percaya, aku belum menyalahkan lelaki itu. Ye Chen berteriak dan bersembunyi dengan segera. Begitu dia pergi, di mana dia berdiri sebelumnya, dia terpotong oleh parit yang dalam di pedang. Itu tidak masalah, siapa yang mencegahmu membawa orang? San Xiong datang lagi dengan pedang. Kamu akan sangat banyak. Ye Chen merunduk lagi, memarahi jantan gunung karena terlihat seperti bayi yang tebal, bukan anak yang baik di tulangnya. Chapter 354. Boom, pria liar itu menebas lagi, dan sekali lagi memecahkan parit di tanah. Haha, kekuatan menyengat ini benar-benar tidak biasa, dan epi dibuka dan ditutup, dan udaranya berdengung, dan yang paling aneh, ada petir di epinya. Di sini, Ye Chen juga telah mengambil pedang surgawi. Melihat ini, dia melangkah maju dan menghancurkan pedangnya. Ye Chen berbaris ke depan, mengungkapkan 2 baris gigi putih, 1 pedang hancur, dan bertabrakan dengan yang liar. Pound, suara tabrakan logam terdengar seketika, dan itu cukup megah, tapi Ye Chen, seluruh orang itu terbang keluar, dan ketika dia mendarat, kakinya menebak 2 jejak kaki yang dalam di tanah. Tubuh fisik ini umumnya tidak kuat. Ye Chen hanya merasakan mati rasa di lengannya, dan ragu-ragu. Ling Tian memecahkan perisai. Pria liar sekali lagi melemparkan epinya, dan masih ada petir yang menggelegar di atas epi. Melihat ini, Ye Chen Hengjian mengangkat kepalanya. Kuang sial, pria liar dengan pedang, dengan kuat menikam pedang Tianjian. Raw adalah kekuatan Ye Chen, dan hampir setengah berlutut di tanah oleh pria liar dengan pedang. Ada 2 pukulan. Ye Chen tersenyum, darah di tubuhnya berkedut, dan dia naik ke atas, dan kemudian membunuh masa lalu. Pound, bang, kuang sial. Selanjutnya, keduanya mulai bekerja seperti ini, yang satu memegang epi seukuran panel pintu, dan yang lainnya memegang pedang Tianjian yang sangat berat. Baiklah, baiklah. Pertempuran pemanasan kedua pria itu membangkitkan satu demi satu dari para penonton kuartet. Saudaraku, orang itu sangat kuat, dan darahnya agak aneh. Di puncak gunung, Chu Xuaner melirik ke sisi ini, dan mengarahkan pandangannya pada Xiao Feng yang berdiri di samping. Aku mempelajarinya, itu adalah darah orang barbar tanpa terbangun. Xiao Feng tersenyum, dia adalah seorang pengemis kecil yang kuambil di jalan kuno di Yangguan pada tahun-tahun awalnya. Dia sangat tinggi saat itu, kata Xiao Feng, tidak melupakan gerakan itu,
dan kemudian nadanya mulai menghela nafas, siapa yang pernah memikirkannya. Makannya tidak biasa, dia tidak menggunakan mangkuk, hanya menggunakan baskom, dan sepertinya aku tidak akan pernah punya cukup makanan. Ketika aku berumur 10 tahun, dia lebih tinggi dariku. Perlu disebutkan bahwa tubuh fisiknya adalah yang paling kuat dari tidak ada teman sebayaku yang pernah kutemui. Sepertinya saudara Xiao benar-benar berjongkok, harimau dan bersembunyi di sini. Chu Xuan tersenyum. Tapi dibandingkan dengan Ye Chen keluargamu, itu adalah penyihir kecil yang melihat penyihir besar. Xiao Feng tersenyum tanpa daya. Aku percaya kalimat ini. Chu Xuaner tersenyum dan menggosok alisnya, aku bisa menggambar dasi dengan tuan rumah yang 90% fit. Kurasa sulit untuk menemukan lawan di daftar besar Chu Fengyun. Boom! Saat keduanya berbicara, Ye Chen dan Man Xiong sudah meninggalkan senjata mereka dan langsung terbang ke udara dengan tangan kosong. Xuan Guangyin, ini langkah liar. Bang! Boom! Langkah penyesalan, mereka berdua terkejut, Ye Chen tidak lupa untuk menggoyangkan telapak tangannya, dan merasa sangat sakit. Pembuluh darah aneh. Ye Chen dengan samar membuka mata Xianlun dan menatap laki-laki yang cantik itu. Tampaknya dia bisa melihat melalui pembuluh darahnya bahwa ada kekuatan yang menyayat hati. Kekuatan itu misterius dan kuno. Merasa sangat tertekan. Darah orang barbar. Ye Chen di lautan dewa terdengar suara naga kuno Taixu. 8 kelompok etnis kuno, ditangkap lifeline. Ye Chen menghela nafas, tidak heran kulitnya umumnya tidak tebal. Menusuk, menusuk. Ketika keduanya berbicara, tubuh laki-laki yang berlawanan memiliki perubahan aneh. Lengan merah dan telanjangnya merangkak keluar dari garis liar kuno dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan permukaan tubuh masih terkoyak oleh kilat. Ini adalah manifestasi dari kekuatan fisik sampai batas tertentu. Temperamen agung berubah, dan seluruh tubuhnya naik ke langit, menunjukkan udara liar, dan rambut hitam seperti air terjun juga meledak di langit. Bang! Saat sang agung melangkah di tanah, dia tiba-tiba melambaikan telapak tangannya seukuran telapak tangan, dan kemudian tiba-tiba mendorongnya keluar. Hol! Segera, erangan naga terdengar, dan bayangan naga langsung meraung. Kang Long! Ye Chen tertegun, dan keterampilan misterius yang dilemparkan oleh pria liar itu bukankah mereka Kang Long misteri? Dia juga akan mempelajari misteri ini dari tungku alkimia Sufu, dan dia juga melihat konsepsi artistik dari misteri Nagakung. Orang yang melemparkan misteri ini dalam konsepsi artistik adalah seorang lelaki yang agung. Dia bahkan lebih yakin bahwa dia adalah seorang barbar kuno. Saya datang juga, Ye Chen berteriak, melangkah maju, melambaikan tangannya, dan meluncurkan bayangan naga besar di satu telapak tangan. Hah, kali ini perubahannya sangat mencengangkan, meskipun dia bodoh, dia tidak bodoh, sekilas, dia bisa melihat metode rahasia apa yang digunakan Ye Chen. Hol, boom, ketika dia terkejut, dua bayangan naga panjang Kang bertabrakan langsung dan meledak pada saat yang sama. Datang lagi, Yang Agung menghela napas lega, dan melambaikan tangannya lagi, ombaknya adalah bayangan naga, dan itu lebih besar dari yang sebelumnya. Masih memberi energi, Ye Chen mendengus dan bahkan menggunakan Kang Long melawan Kang Long. Hol, 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 pertempuran berikutnya agak tidak masuk akal. Orang-orang yang menonton pertandingan hanya menutupi telinga mereka. Ye Chen dan Man Xiong sangat terhibur, mereka menangkap misteri semacam ini dan menghancurkannya. Berkelahi bersama. Akibatnya, di bidang besar seni bela diri, semua yang bisa didengar adalah deru naga, yang bisa dilihat hanyalah bayangan besar naga yang berputar-putar dan meraung, dan orang-orang yang menonton menyilaukan. Ini adalah dua barang yang terhibur. Di tepian Wuchang, sekelompok 4 menghela nafas. Mereka berempat, tertegun dengan hati-hati, bukankah mereka Tuan Li Bei dari keluarga Beihai, Chen Rongyun, penguasa kota pedang di Tempa, Wei Wenzuo, penguasa keluarga Xuantian, dan Sun Woyan, pangeran festival bintang. Adapun mereka di Beichu, mengapa mereka muncul di ujung selatan Dachu? Tentu saja mereka datang dengan misi. Setelah mengetahui bahwa Ye Chen ditugaskan ke aula cabang ke-9, keluarga di belakang mereka mengirim mereka satu demi satu, tujuannya jelas, yaitu untuk menarik Ye Chen. Dalam pandangan mereka, Heng Yuezong tidak menunggu untuk melihat Ye Chen, hanya untuk meninggalkan Ye Chen diasingkan, tetapi keluarga mereka akan memperlakukan Ye Chen sebagai bayi. Aku berkata, jangan kembali dulu. Chen Rongyun menggelengkan kepalanya dan menggoda kepalanya, lalu dia lupa menjepit rambutnya. Untuk Ye Chen, kita harus memiliki kota pedang. Kamu ingin menjadi cantik, Sun Woyan melirik Chen Rongyun. Apakah kamu memiliki lebih banyak keindahan di rumah kita daripada istana kiksi kita? Jika dia menyukai wanita cantik, itu mudah dilakukan, Li Yan menarik telinganya. Saya ingin mengatakan bahwa kepala orang-orang tua di Heng Yuezong telah ditendang oleh keledai. Wei Wenzuo cemberut bibirnya. Tuan rumah tidak lemah dan tuan rumah cocok 90%, dan juga nama dan Seng. Ini tidak baik. Harta, tidak tahu apa yang Anda pikirkan. Ini bodoh. Sun Woyan berkata, ini adalah kontradiksi dalam Zongmen. Yang disebut kekuasaan dan politik, ditambah keagungan orang yang berkuasa, telah menyebabkan situasi saat ini.
Ini adalah situasi yang baik. Lian tersenyum, mereka tidak menginginkan kita. Ini bayi. Aku pikir kita tidak punya drama. Sun Woyan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Tapi aku mendengar bahwa orang-orang dari keluarga Hao Tian juga ada di sini. Dalam perjalanan, Bacheng akan membawa Ye Chen kembali ke keluarga. Itu belum tentu, Wei Wenzuo melambaikan tangannya dengan lembut. Meskipun Ye Chen adalah anggota keluarga Hao Tian, dia tidak kembali ke keluarga Hao Tian setelah konferensi Doudan. Apakah itu tidak cukup untuk menjelaskan masalahnya? Hal utama adalah bahwa menatap Ye Chen bukan hanya kita, tetapi juga Dan Cheng, Nanchu, keluarga besar, dan Bei Chu Yidian, mungkin mereka akan mengirim seseorang. Chen Rongyun mengerang. Tidak mungkin, tapi pasti. Wei Wenzuo menyentuh dagunya. Potensi bocah ini terlalu besar. Kalau tidak, mari kita tebak 4 tebakan. Siapapun yang kalah akan berhenti, Chen Rongyun menyeringai. Mendengar ini, 3 lainnya memalingkan kepala mereka, dan melihat ke atas dan ke bawah Chen Rongyun, menatapnya seperti orang bodoh. Chapter 355. Boom, bang, di bidang besar seni bela diri, ketika 2 raungan jatuh, mereka terdiam. Melihat pria cantik dan Ye Chen, 2 barang ini langsung duduk di tanah, berjabatan tangan, tidak lagi, tidak lagi. Ini, apa itu? Mulut penonton berkedut. Aku terpesona. Seseorang menggosok matanya, hanya mengawasi mereka berdua melepaskan misteri berbentuk naga, dan selama 1 jam penuh, mereka sudah cukup. Ini pertama kalinya aku melihat penasihat Xiongge dengan sangat rapi. Kamu tidak dapat membantu tanpa konseling. Seseorang terbatuk. Ye Chen itu bukan murid biasa. Dia mengalahkan tubuh roh misterius, dan tuan rumah pertandingan dengan Jiu Cheng adalah hasil imbang. Jika dia bertarung lagi, dia mungkin saya akan kalah. Aku percaya ini. Banyak orang mengangguk, aku belum melihat Ye Chen pindah. Melihatnya berbicara dengan Xiongge. Kamu masih digantung. Di sini, pria cantik itu menggelengkan kepalanya, dan dia tidak lupa memberi acungan jempol kepada Ye Chen. Sepertinya kamu bisa mengalahkan tubuh misterius itu, tidak masuk akal memiliki ikatan dengan Yin Xiping. Itu karena darahmu tidak terbangun. Ye Chen mengeluarkan labu anggur dan menggumamkannya, kamu adalah orang yang paling kuat di antara teman sebaya yang pernah kulihat. Darah dibangkitkan dan seharusnya lebih menggantung. Itu dia. Pria itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Aku akan menanyakan sesuatu padamu. Ye Chen memandangi lelaki cantik yang memegang labu minum, apakah dacu ini masih memiliki sukumu? Saya tidak ingat. Pria cantik itu menggelengkan kepalanya, saya hanya ingat 4 tahun ketika saya dibawa kembali oleh guru. Itu agak disesalkan. Ye Chen merasakan dagunya, bertanya-tanya apa yang sedang dipikirkannya. Mengapa kamu tidak berpikir bahwa bakat Barbara saya adalah supranatural? Pria itu tidak bisa membantu tetapi pindah ke sisi Ye Chen. Ini cerita yang panjang dalam hal ini. Ye Chen menghela nafas berat, itu adalah malam yang gelap dengan angin kencang, aku. Secara visual, kamu harus menceritakan kisah ini selama 3 hari 3 malam. Ye Chen tidak menyelesaikan sepatah kata pun, dan Wei Wenzuo datang dan mereka menyela. Kamu di sini. Ye Chen langsung membeku ketika mereka melihat Wei Wenzuo. Aku merindukanmu. Sun Woyan mengerang dengan senyum di wajahnya, dan berkata dia tidak lupa untuk melihat ke atas dan ke bawah Ye Chen. Dan Cheng kamu mengenakan topeng. Sepertinya kamu tidak memakai topeng. Jauh sekali dari rumah kami yang tak berdebu. Mendengar ini, mulut Ye Chen berkedut tajam, untuk sesaat, dia memiliki keinginan untuk mengatakan yang sebenarnya kepada Sun Woyan, tapi pikirkan tentang itu, dia pikir itu baik-baik saja, tidak baik untuk menakut-nakuti orang sudah. Ayo pergi, katakanlah tempat lain. Ye Chen berbalik dan melompat, tidak lupa menepuk pundaknya yang cukup tebal sebelum pergi, kembali untuk memberitahumu. Berbicara, Ye Chen Biandianer berlari keluar. Tetapi ketika Wen Wenzuo pergi, mereka tidak lupa untuk mengambil air liur dan melirik pria cantik yang masih duduk di tanah, jika dia pergi piau. Chang, apakah itu akan membuat orang takut? Segera, Ye Chen memimpin mereka ke loteng yang tenang. Baru saat itulah Ye Chen mengetahui bahwa Wei Wenzuo tidak datang sendirian, mereka semua datang dengan 3 tetua keluarga. Namun, Wei Wenzuo pada dasarnya membiarkan para penatua ini menunggu di luar, dan kadang-kadang lebih mudah bagi generasi muda untuk berkomunikasi satu sama lain. Oleh karena itu, 4 penatua dari 4 keluarga dan total 12 penatua ditarik oleh Xiao Feng dan Chu Xuaner untuk minum teh. Aku berkata, teman-teman Dao, jangan bawa kamu seperti ini, kata Xiao Feng sambil menyeruput teh untuk mereka, aku sudah menggali kaki tembok untuk Heng Yuezong kita, apakah ini benar-benar bagus? Xiao Feng dan teman-temannya tertawa. Para tetua keluarga Beihai tertawa, kami hanya mengikuti perintah keluarga. Kalau begitu kamu harus mengatakan itu, aku akan pergi ke rumahmu dan menggali beberapa murid bayi di sini juga. Xiao Feng tersenyum sangat tersirat, aku akan memberitahumu setelah masalah ini, semua perintah di atas. Setelah mendengar ini, Chu Xuaner tidak bisa membantu tetapi cemberut dan tersenyum, saya tidak berharap bahwa Xiao Feng yang serius akan sangat lucu.
Tapi Xiao Daoyou, kalian Heng Yue benar-benar melakukan sesuatu yang salah kali ini. Para tetua keluarga Suantian menghela nafas, apa potensi Ye Chen, bagaimana kamu memberikannya padamu? Ini jelas mendorong Ye Chen keluar. Karena kamu telah mendorongnya, bukankah kita harus datang dan mencoba keberuntungan kita? Petik 2. Memahami. Xiao Feng tersenyum, jadi kita tidak ikut. Jika Ye Chen pergi, kita tidak akan pernah berhenti. Dengan kata-kata Xiao Daoyou, kita dapat yakin. Penatua Istana Qixi tidak bisa menahan senyum. Aku berkata, jika kamu menggali murid-muridku, setidaknya kamu harus mengatakan halo kepadaku sebagai tuan. Chu Xuaner berkata, dan itu canggung untuk menyatukan beberapa orang tua. Jika teman-teman Chu Xuan mau mengikuti kita, kita juga sangat disambut. Tetua Zhu Jiancheng tersenyum. Yah, bukan hanya magang yang ingin menggali, tetapi bahkan tuanku yang ingin menggali itu. Chu Xuaner tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Aku melihatmu, para tahu pergi ke Heng Yue-ku dan memilih satu persatu. Selama percakapan antara beberapa orang tua, Wei Wenzuo di loteng juga termotivasi secara emosional kepada Ye Chen Xiaozi. Ye Chen, sebagai keluarga utama, sekarang menjadi pendengar. Selain itu, dia juga mendengar bahwa Wei Wenzuo dan mereka berlari dari beberapa juta mil dari Beichu, tetapi datang untuk mengobrol dengannya. Ini adalah tim yang datang untuk menggali tembok, dan itu dibenarkan. Tetapi jika Anda memikirkannya, ia sebenarnya ditugaskan di sini atas nama, tetapi niat sebenarnya tidak sama. Menyalahkan Wei Wenzuo mereka tidak tahu niat sejati yang Ding Tian. Jadi ketika saya mendengar bahwa dia diasingkan, dia berlari untuk menggali tembok. Aku berkata Ye Chen, mereka memperlakukanmu seperti ini, mengapa kamu masih di Heng Yue untuk menerima penyesalan seperti itu? Tanya Wei Wenzuo, menatap Ye Chen. Bicara omong kosong, aku datang untuk berlatih. Jangan ceroboh, kata Chen Rongyun, dan itu satu-satunya saat dia tidak menggelengkan kepala dan rambutnya kusut, kita semua datang dengan tulus. Sungguh membosankan berbicara seperti ini. Itu dia, ada 4 dari kita, kamu bisa memilih yang kamu inginkan, kata Li sambil tersenyum. Kami dapat memberitahu Anda secara bertanggung jawab bahwa kemanapun Anda pergi, Anda lebih baik daripada dikecualikan di Heng Yue. Qin Woyan, Putri Festival Qixi, berkata sambil tersenyum, tapi saya masih sangat menyarankan Anda memilih istana Tanabata kita, setidaknya, jangan khawatir tentang menemukan seorang istri. Memahami. Ye Chen tersenyum, tapi bisakah kau memikirkannya? Dipahami. Wei Wenzuo menatap mereka satu demi satu. Meskipun Ye Chen mengatakannya dengan sangat halus, mereka sangat pintar dan memikirkannya, tapi itu pada dasarnya tidak masuk akal. Kita semua mengatakan apa yang harus kita katakan, bagaimana memilih, kita tidak memaksamu, kita tidak setuju, kita semua akan menjadi teman di masa depan. Keempat bangkit, dan semua mengeluarkan tanda dari lengan mereka. Kapan kamu akan mengetahuinya? Ayo, datang kepada kami dengan token kami selalu diterima. Pasti. Ye Chen tersenyum, mengocok 4 tokennya ke dalam tas penyimpanan. Hilang, selamat tinggal. Keempatnya bebas dan mudah, dan mereka semua tersenyum dan berjalan keluar dari loteng kecil. Hah? Setelah mengirim mereka pergi, Ye Chen menghela napas dalam-dalam dan duduk bersila di bawah pohon buah roh di taman. Kemudian, suara benturan kerangka terdengar di dalam dirinya. Selama periode ini, Xiao Feng dan Chu Xuaner keduanya mengunjungi 1 kali dan melihat Ye Chen berlatih, sehingga mereka tidak repot-repot. Pada siang hari, seorang murid di aula cabang ke-9 memimpin seorang pria muda berpakaian putih ke taman kecil tempat Ye Chen tinggal. Pemuda berpakaian putih ini tampan, dengan yusu menghadap angin, labu anggur tergantung di pinggangnya, sedikit temperamen Xie Yun, tetapi juga dengan keanggunan Duan Yu, seperti peminum dan sarjana. Orang ini, hati-hati, bukankah itu pemilik kasino Danceng, Xiao Xiao? Chapter 356. Melihat Ling Xiao masuk, Ye Chen merentangkan punggungnya dengan malas, meskipun sedikit terkejut, dia tidak terlalu terkejut. Selain itu, dia tidak perlu menebak untuk apa Ling Xiao datang ke sini. Tujuannya pasti sama dengan Wei Wenzuo dan Sun Woyan. Secara alami, pasukan di belakangnya juga mengiriminya berita. Hao Xiansen Knight, Yang Suci dan Zong, Ling Xiao tersenyum. Itu benar-benar mengejutkanku. Kamu memiliki identitas yang begitu besar. Kamu tidak akan datang untuk menggali tembok juga. Ye Chen mengeluarkan 2 kendi dan menyerahkannya kepada Ling Xiao. Benar bahwa kata saudara Ye. Ling Xiao mengambil termos pinggul, tetapi tersenyum tanpa daya. Tetapi saya tahu bahwa kesempatannya hampir nol, tetapi perintah keluarga, saya harus datang, benar. Sudah waktunya untuk melihat teman lamamu. Itu benar. Ye Chen tersenyum, masih mengagumi kejujuran Ling Xiao. Itu, Brother Ye. Ling Xiao pertama-tama melirik ke sekeliling, lalu pindah ke sisi Ye Chen, dan kemudian tersenyum dan bertanya, murid perempuan dengan kata-kata musuh di dahi di sebelahmu, kamu tidak tahu itu. Mendengar bahwa Ye Chen mengangkat alisnya dan tidak lupa melirik Xiao Yuan di sebelah, bukankah Xiao Xiang yang tinggal di sebelah?
Mengapa dia menulis permusuhan di dahinya? Ling Xiao menatap Ye Chen dengan rasa ingin tahu. Dia adalah muridku Heng Yue Zong Yuling Feng, bernama Xiao Xiang. Adapun mengapa dahinya terukir kata-kata kebencian, tentu saja dia memiliki kebencian dan kebencian yang mendalam, apalagi kebencian macam apa itu. Xiao Xiang, gumam Ling Xiao, nama yang bagus. Kamu sepertinya sangat antusias tentang dia. Ye Chen memandang Ling Xiao dengan tatapan tertarik. Aku tidak sengaja melihatnya ketika aku lewat. Ling Xiao tersenyum, aku sedang berpikir kebencian seperti apa yang dapat membuat seorang wanita bersikap seperti ini, dengan mengorbankan merusak penampilannya. Biar ku tebak, Ye Chen menyentuh dagunya, kamu seharusnya melihat ke Sister Xiao Xiang. Jangan bicara omong kosong, aku tidak mengatakan apapun secara membabi buta. Ye Chen memandangi Ling Xiao dengan serius, sudah ku bilang, aku akan memberimu nama anak-anakmu di masa depan. Sekarang, Ling Xiao, Xiao Xiang, bocah itu Ling Xiao Xiang, gadis itu Ling Xiao Xiang, apakah ini terasa benar? Saudaraku, aku akhirnya datang ke sini, jadi jangan ngobrol seperti ini. Ling Xiao hanya bisa menggerakkan bibirnya. Sing sing sing. Ye Cengang minum, tapi serius, Suster Xiao Xiang adalah orang yang punya cerita. Jangan memprovokasi orang lain jika Anda bosan. Jika Anda memancing orang lain, Anda harus menanggung kebencian dengannya. Persiapan. Petik 2. Semakin banyak kamu mengatakan semakin keterlaluan dirimu. Ling Xiao cemberut. Itu tidak konyol. Ye Chen melirik Ling Xiao. Yang disebut pihak berwenang terobsesi oleh para penonton, ya atau tidak, kau tahu itu yang terbaik. Katakan saja, jangan sengaja bertanya pada seorang wanita, ini akan mengungkapkan beberapa hal yang tidak bisa kau lihat, tapi saya bisa melihat perasaan. Petik 2. Apa yang kamu katakan? Aku hanya ingin tahu tentang kata kebencian di dahinya. Kata Ling Xiao, tidak lupa untuk melirik Xiao Yuan di sebelah. Itu mungkin aku berpikir terlalu banyak. Ye Chen mulai menutup minuman di mulutnya lagi. Dia tidak lupa melirik Ling Xiao di samping, dan dia membanting Xiao Yuan berikutnya 7 atau 8 kali dalam 4 atau 5 detik. Lebih baik datang lebih awal daripada itu. Segera, seseorang di luar Xiao Yuan masuk dan melihat lebih dekat. Itu adalah rumah Dongguan Sangguan, rumah Sangguan Bo dan Sishu Situ Jin. Keduanya adalah mitra lama. Melihat Sang Bo dan Situ Jin masuk, Ling Xiao buru-buru. Ling Xiao telah melihat dua senior. Orang-orang dari keluarga Ling. Melihat kartu giok di pinggang Ling Xiao, alis Sangguan Bo tidak bisa membantu tetapi menaikkan. Keluarga Ling tidak dekat dengan ini. Situ Jin berteriak, ini benar-benar gigih. Kedua senior hilang dan tertawa, Ling Xiao tertawa. Saat ketiganya berbicara, Ye Chen di sini hampir mengubur kepalanya di selangkangan, karena orang yang datang, selain Situ Jin dan Sangguan Bo, juga memiliki seorang wanita, dan ketika dia masuk, dia menatapnya dengan tajam. Tak perlu dikatakan bahwa itu adalah Sangguan Yuer dari keluarga Sangguan. Apa yang kamu lihat rendah? Sangguan Yuer menatap Ye Chen dengan penuh minat, dan ketika dia melihat itu, dia tidak bisa menahan tawa. Tidak ada apa-apa. Ye Chen mengangkat kepalanya dan tersenyum. Ye Chen Xiao You, kami sangat sulit untuk disembunyikan. Di sini, Sangguan Bo dan Situ Jin menghela nafas. Malam Hao Xiansen, yang suci dan Zong, aku tidak berpikir kaulah yang mematahkan kepalaku. Kedua senior tidak akan datang jauh-jauh untuk memuji aku. Ye Chen berdeham. Oke, ayo gali di kaki tembok. Keduanya nyata. Ye Chen tidak bisa membantu tetapi menggerakkan bibirnya. Ye Chen, ayo pergi bersama kami. Kata Sangguan Yuer, memandang Ye Chen dengan sedikit harapan, di rumah Sangguan kami, bagaimanapun, tidak ada yang akan membuatmu keluar, lebih baik daripada kamu di Heng Yue Song. Tidak, Ye Chen menggelengkan kepalanya, aku khawatir ayahmu akan mengalahkanku. Jangan selalu membodohiku dengan kalimat ini, dan aku akan memberitahumu bisnisnya. Sangguan Yuer menatap Ye Chen dengan parah. Itu membuatku memikirkannya selama beberapa hari. Ye Chengan tertawa. Pertimbangkan juga garis wall. Begitu suara Ye Chen jatuh, seseorang masuk keluar. Sebelum ada yang datang, suara bisikan berbunyi melalui taman kecil. Jangan berkata apa-apa, pergi dengan kakek hari ini, Tuhan melindungimu nanti. Temui pendahulu Zuge. Setelah melihat orang-orang, Sangguan Bo dan Situ Jin sama-sama memberi hormat, karena orang-orang yang datang adalah orang tua dari Zuge, dan mereka juga diikuti oleh Biyu. Ya, selama Anda melihat satu, Anda akan dapat menemukan yang lain. Kalian berdua pulang. Ini bukan apa-apa bagimu. Pria tua dari Zuge itu melambaikan tangannya, aku menggali sudut ini. Sangguan Bo dan Situ membuka mulut mereka dan merasa malu dengan kata-kata pria tua di Zuge. Nak, cepatlah, berkemas, dan pergi bersamaku. Provinsi menyimpan kemarahan di Heng Yue. Pria tua dari Zuge berbisik, dan melihat postur, cukup dimaksudkan untuk memaksa Ye Chen diambil secara paksa. Aku belum melihatmu akhir-akhir ini, kamu sangat arogan. Ye Chen menyeringai, kaki tembok digali dengan begitu sah. Tidak mungkin, siapa yang membuatku menggertak?
Lelaki tua dari Zuge itu mengernyitkan rambutnya. Itu tidak bertiup bagimu, Xiao Feng, aku bisa bertarung sendirian. Sudut ini membuatku menggali. Saya hanya akan mengambilnya. Zuge Yu, aku mendengarmu melantunkan 800 mil jauhnya. Tanpa menunggu Ye Chen berbicara, seseorang datang di luar Xiao Yuan, dua pria tua berambut putih, dan seorang gadis kecil seperti peri dan wanita dingin berkulit putih. Keempat orang ini adalah kenalan lama, berhati-hati, tetapi bukan Dan Chen, Dan Yi, Luo Xi dan Xuannu. Aduh, ketika melihat Dan Chen datang sendiri, Ye Chen buru-buru dan memberi hormat dengan hormat. Ye Chen, yang lebih muda, telah melihat dua senior. Dan aku, Luo Xi menyeringai, dan melangkah maju dan memegang lengan Ye Chen, membuat Sangguan Yuer dan Biou terlihat aneh untuk sementara waktu, bahkan ekspresi gadis kulit hitam itu menjadi canggung. Sangat alami. Di sini, ketika saya melihat Dan Chen dan Dan Yi, orang tua Zuge tua yang masih berani pada saat terakhir banyak memacu. Saya berkata, kalian dua orang tua tidak berada di Dan Cheng untuk merawat diri mereka sendiri. Hal-hal, kau salah. Dan mengguncang janggutnya, itu Dan Seng, Jiwa Danzu, dan murid terdaftarku di Dan Cheng. Kita harusnya ada di sini. Tidak ada yang salah dengan alasan ini. Teman kecil, kembalilah ke Dan Cheng bersama kami. Dibandingkan dengan Dan Yi dan lelaki tua Zuge, nada suara Dan Chen sangat lembut. Dia memandang Ye Chen sambil tersenyum, ketika dia mendengar bahwa Ye Chen diasingkan ke aula cabang ke-9, di dalam hatinya. Ini masih sedikit marah, tetapi Dan Seng, yang dimeteraikan oleh roh Danzu, akan diasingkan, bukankah ini wajah telanjang Dan Cheng? Oleh karena itu, dia datang ke sini secara pribadi. Langkah ini adalah untuk memberi Ye Chen wajahnya, dan dia juga bermaksud mengandalkan orang tua itu untuk menjual orang tua itu. Tujuannya adalah untuk membawa Ye Chen pergi. Ya, kembalilah ke Dan Cheng bersama kami. Luo Xi mengangkat kepalanya yang kecil dan memandang Ye Chen dengan mata besar, matanya penuh harapan. Chapter 357. Kali ini, tidak hanya Sangguan Bo dan Situ Jinjin mereka, tetapi bahkan orang tua Zuge memandang Ye Chen. Dan Cheng bukan kekuatan biasa, tetapi ada lebih dari 60% dari para ahli alkimia di Dacu. Daya tarik yang mengerikan ditampilkan. Rao adalah istana yang haus darah dan tidak berani memprovokasi mereka dengan mudah. Hal utama adalah bahwa untuk Ye Chen, penguasa kota Dan Chen, datang ke sini secara pribadi. Ini untuk siapa saja, dan dia tidak bisa mengatakan tidak. Terima kasih atas promosimu, tetapi junior itu masih tidak ingin meninggalkan Heng Yue untuk saat ini. Bagaimanapun, Ye Chen mengambil napas dalam-dalam dan masih berbicara dengan keras kepala. Ini mungkin ketiga kalinya dia menolak Dan Chen. Mendengar ini, Dan Chen tidak bisa membantu mengerutkan kening. Dia masih meremehkan tekad Ye Chen. Dia tidak bisa datang sendiri, membuatnya penasaran tentang apa yang menarik Heng Yue. Untuk sesaat, Xiao Yuan menjadi sangat sunyi, bahkan sedikit tertekan. Di loteng tidak jauh, Chu Xuaner dan Xiao Feng sedang menonton dari kejauhan. Sejujurnya, mereka tidak pernah berpikir bahwa untuk Ye Chen, bahkan pembangkit tenaga listrik kuasi langit seperti Zuge Yu dan Dan Chen dan Dan Yi datang, yang benar-benar mengejutkan mereka. Aku berkata, Si Mei, kamu tidak bisa menahan magang ini. Xiao Feng tidak cukup tahu dan menatap Chu Xuaner. Jika dia tidak menginginkannya, aku tidak akan membawanya bersamanya. Chu Xuaner membisikkan sebuah senyuman. Dia mengenal muridnya lebih baik. Keras kepala dan kegigihannya jauh melebihi imajinasinya. Hai, saat keduanya berbicara, Dan Chen di taman mendesah tak berdaya. Dia memiliki status tertinggi. Dia telah menabrak dinding 3 kali di depan Ye Chen. Meskipun dia bingung, dia tidak bisa berbicara tentang kemarahan. Sebagai seorang senior, dia masih memilikinya. Ketika Xiao Yuan diam, seseorang masuk keluar, dan itu pada dasarnya adalah tim yang terdiri dari 3 dan sekelompok 5. Kali ini, tidak ada sedikit orang di sini. Bagaimana dengan Xiao Feng dari loteng di sisi lain? Setidaknya ada 10 keluarga tetua, seolah-olah mereka telah dinegosiasikan bersama. Pada saat ini, Xiao Yuan tampak sedikit ramai, dan puluhan orang memenuhi Xiao Yuan. Belakangan, para penatua keluarga ini mendapati bahwa suasananya tidak tepat setelah masuk, dan wajah mereka menjadi sedikit aneh, terutama ketika mereka melihat Dan Chen dan Dan Yi, mereka hampir terkejut. Sedemikian rupa sehingga para tua-tua dari keluarga-keluarga ini berjalan masuk dan tertawa. Mereka benar-benar malu untuk berbicara tentang menggali kaki tembok. Kedua raksasa Dan Cheng datang, dan mereka mengatakannya tanpa alasan. Namun, ini belum berakhir, dan tindak lanjut masih datang dari barisan. Pada dasarnya, mereka adalah tetua keluarga. Ada beberapa, tetapi Rao dan Xiao Feng tidak melihat dari mana mereka berasal. Yah, Xiao Feng tidak bisa menahan nafas. Saudari dan saudari, saya merasa seperti saya harus menyeret guru untuk melihat dan membiarkan dia berbicara tentang seberapa jauh murid-muridnya. Apakah kamu pikir dia tidak tahu seberapa besar potensi Ye Chen? Chu Xuaner berbisik,
Tapi sejak awal, dia pura-pura tinggi di atasnya dan tidak akan membiarkan kita untuk tidak mematuhi keagungannya. Bahkan jika kita tahu itu salah, dia tidak akan berubah karena dia pikir dia benar. Mengapa ini? Xiao Feng menggosok alisnya, sebagai leluhur, bukankah ini memaksa perselisihan sipil Zhongmen? Mungkin menurut pendapatnya, keagungannya yang tertinggi masih di atas kepentingan Zhongmen. Chu Xuaner menarik napas dalam-dalam, keputusan saudara Ye benar, Ye Chen tidak bisa lagi tinggal di Heng Yue sekarang. Karena sifat Ye Chen, cepat atau lambat keagungan Master akan tersentuh, dan itu benar-benar akan merugikannya. Aku bisa melihatnya sampai sekarang. Xiao Feng menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ye Chen dan saudara laki-lakinya jelas berada di garis depan. Tuan mereka menekan Ye Chen, yaitu untuk menekan saudara lelaki kepala, Ye Chen tidak konstan. Sebaliknya, Yue lebih baik. Jika dia tetap berada di Heng Yue, dia tidak akan membantu saudara lelaki kepala, tetapi akan memperburuk situasi. Ketika konflik semakin parah, guru tidak keberatan mengubah pola antara berbagai faksi Heng Yue. Masalah umum seni bela diri, politik, konspirasi dan keagungan, ditakdirkan untuk kontradiksi internal. Chu Xuaner juga menggelengkan kepalanya tanpa daya. Jika tidak, maka Chu Xuanzong yang hebat tahun ini tidak akan terpecah. Dalam analisis terakhir, ini masih merupakan dunia pembuatan peraturan yang kuat. Xiao Feng menarik napas dalam-dalam. Ya, Chu Xuaner terkekeh dan memandang ke arah taman kecil tempat Ye Chen berada. Dia tidak cukup kuat. Jika dia adalah orang yang kuat di ranah sok langit, mungkin tidak ada yang akan berani menekannya. Di sini, suasana di taman kecil tempat Ye Chen berada masih agak tertekan, tepatnya karena Ye Chen telah menolak Dan Chen, penguasa kota Dan. Di tempat kejadian, apakah itu orang tua Zuge, Sangguan Bo, Situ Jin, atau para tetua keluarga lain, mereka tampaknya diam-diam, karena penolakan Ye Chen membuat segalanya lebih mudah dari yang diharapkan. Di tempat kejadian, mungkin Ye Chen adalah yang paling kusut. Dia sudah menggosok alisnya dengan keras, diam-diam mengatakan bahwa langkah yang Ding Tian membuatnya agak sulit baginya. Keluarga lain baik-baik saja, tetapi Dan Cheng berbeda. Itu Dan Chen, seberapa kuat daya tariknya, dan dia bahkan punya perasaan bahwa Dan Cheng kemungkinan akan menghalanginya. Hai, setelah semua, Dan Chen menghela nafas dan memecah keheningan di taman kecil. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dengan penyesalan di wajahnya, dia perlahan berbalik dan berjalan menuju luar. Orang-orang di Yiyuan memberi jalan kepadanya secara diam-diam. Kakak Ye Chen, mengapa kamu tidak mengikuti kami? Luosi masih menggelengkan lengan Ye Chen, memegangi wajah kecilnya, melakukan upaya terakhirnya. Luosi, beri Ye Chen beberapa waktu. Penatua dan Yi tersenyum, membuka Luosi, dan kemudian memandangi Ye Chen sambil tersenyum. Si kecil, kapan Anda mengetahuinya? Anda dapat pergi ke Dan Cheng untuk menemukan saya, Dan Cheng pintunya selalu terbuka untukmu. Terima kasih atas promosimu, kata Ye Chen tulus. Pergi, dan menepuk bahu Ye Chen, lalu berbalik dan membimbing Luosi dan Xuan Nu untuk meninggalkan Xiao Yuan. Mereka pergi, dan para tetua keluarga itu juga tertawa. Tentu saja, mereka tidak akan meminta diri mereka sendiri, bahkan Dan Cheng menolak, apalagi mereka. Saat ini, para penatua dalam kelompok 3 atau 5 telah mundur dari taman kecil. Sebelum pergi, mereka tidak lupa meninggalkan token atau surat yang dibawa oleh keluarga. Mereka tidak dapat menggali Ye Chen, atau setidaknya melakukannya. Bukan teman. Segera, orang-orang di taman berjalan pergi dan berserakan, sampai orang tua Zuge yang tersisa, Sangguan Bo dan Situ Jin ditinggalkan. Anakmu juga luar biasa. Pria tua di Zuge menghela nafas, dan pergi bersama Biou, lalu sebuah kata berkabut kembali. Wah, tunggu sehari, pergi ke lembah Wanhua untuk mencari aku, Tuhan melindungimu. Dalam hal ini, kami tidak mengatakan apa-apa. Sangguan Bo dan Situ Jin juga bangkit dan menepuk bahu Ye Chen. Kamu yakin tidak mengikuti kami? Sangguan Yuer mengerutkan bibirnya dan menatap Ye Chen, dengan sedikit harapan di matanya yang indah. Aku punya tugas, kuharap kau bisa mengerti. Ye Chen tidak bisa menahan senyum. Aku mengerti. Sangguan Yuer penuh penyesalan dan kekalahan, masih mengikuti Sangguan Bo dan Situ Jin, mereka pergi, dan masih menoleh ke belakang satu langkah pada suatu waktu. Untuk beberapa alasan, dia punya perasaan seperti itu. Keberangkatan ini seperti perpisahan. Setelah mereka pergi, Ye Chen menggosok alisnya dengan keras. Sepertinya saya telah meluangkan waktu untuk mengunjungi Dan Cheng. Segera, orang-orang datang di luar Xiao Yuan. Lebih tepatnya, seseorang datang dan kembali. Lihatlah lebih dekat. Itu adalah Ling Xiao dari keluarga Ling. Kamu kembali lagi. Ye Chen menatap Ling Xiao tiba-tiba. Aku memutuskan untuk tinggal di sini selama beberapa hari. Ling Xiao terbatuk dan berkata, tidak lupa melirik Xiao Yuan di sebelah. Jangan katakan apa-apa, detik. ID. Chapter 358. Sepanjang hari ini, taman kecil tempat Ye Chen tinggal tidak tenang, dan satu demi satu datang berkunjung.
Tidak sampai malam tiba bahwa Xiao Yuan mengantarkan perdamaian langka. Mengambil napas dalam-dalam, Ye Chen duduk bersila di bawah pohon buah spiritual, dan kemudian bermeditasi menyerap napas. Selama waktu ini, dia membuka kelopak matanya lebih dari sekali untuk melihat Ling Xiao. Tetapi dia tidak menganggur, dia mengambil labu anggur dan berjalan. Tindakan yang paling dia lakukan adalah pergi ke kebun kecil di sebelahnya. Di seberang dinding, saya melihat Xiao Xiang, yang sekarat dan menari dengan pedang. Di malam hari, Heng Yuesong, Yin Ziping di istana bawah tanah mengambil napas dalam-dalam, berdiri dari platform naga, dan kemudian memutar lehernya dengan nyaman, sudut mulutnya menempel pada senyum lucu, kekuatan luar biasa ini benar-benar luar biasa. Anak suci, di luar, Kong Chao masuk. Apakah semuanya sudah diatur? Yin Ziping melirik Kong Chao. Sudah diatur. Kong Chao mengangguk dengan tergesa-gesa. Pada hari itu, orang-orang kuat dari 3 sekte Nanchu, keluarga kerajaan Beichuan, dan keluarga Qi dari Xinjiang Selatan semuanya akan pergi, dan kami juga telah memberitahu beberapa tukang servis biasa yang sombong. Sangat bagus, Yin Ziping tersenyum tipis, memperlihatkan gigi Senbai. Hai Chen, kamu akan menyukai pertunjukan besar ini. Hah? Di Taman Aula cabang ke-9, Ye Chen sudah menghembuskan nafas yang keruh, dan dia telah pulih selama hampir 6 jam, cedera internal yang ditinggalkan oleh pertempuran dengan Yin Ziping pada dasarnya lebih baik. Wow, dia mengulurkan pinggang malas dengan ganas. Ye Chen berbalik dan melompat dari tanah. Tidak jauh dari situ, Ling Xiao duduk di bangku batu, memegangi dagunya dengan kedua tangan, menatap dinding yang tidak jauh dari sana, ingin membuat lubang besar di dinding dengan satu telapak tangan. Boom! Dengan gemuruh, tembok itu benar-benar runtuh dan mengejutkan Xiao Xiao. Bukan hanya dia, bahkan Xiao Xiang, yang sedang berlatih di taman kecil berikutnya, terkejut, dindingnya tiba-tiba runtuh, dan taman kecil tempat dia tinggal dan taman kecil tempat Ye Chen tinggal semuanya dibuka. Maaf, aku benar-benar minta maaf. Ye Chen tersenyum canggung, aku melewatkannya. Kamu membuatku takut. Ling Xiao melirik Ye Chen dengan marah. Meskipun permukaannya begitu, ini adalah sukacita di hatiku. Tangan Ye Chen itu indah. Pokoknya, Xiao Xiang tersenyum dengan paksa di halaman sebelah, dan kemudian mengambil pedang dan berubah menjadi loteng. Mari kita pergi dan menonton. Melihat mata Xiao Xiao mengikuti Xiao Xiang ke loteng, Ye Chen tidak bisa menahan untuk tidak meliriknya, biarkan aku mengatakannya. Kamu bahkan tidak mengakuinya, tidak apa-apa, sekarang, saya berhasil untuk Anda. Silakan minum suatu hari nanti, Ling Xiao menyeringai. Kalau begitu kamu katakan padaku, apakah kamu merintih, atau memainkannya nyata? Ye Chen Rao menatap Ling Xiao dengan penuh minat. Itu, cinta pada pandangan pertama. Ling Xiao menggaruk kepalanya sedikit malu, aku sudah melihat semua jenis wanita di Danceng tahun ini, tapi itu tidak semenarik yang dia rasakan untukku. Maka kamu dapat menerima kebenciannya. Ye Chen tersenyum pada Ling Xiao. Ya, Ling Xiao bahkan tidak mau berkata, itu adalah temperamen yang sebenarnya. Bisakah kamu menerima masa lalunya? Ya, jangan terlalu cepat menarik kesimpulan. Ye Chen tersenyum, dan memandangi Ling Xiao dengan penuh minat, jika dia bukan perawan. Sebagai tuan muda keluarga Ling dan tuan masa depan keluarga Ling, benarkan? Masih bisa diterima. Itu bukan tubuh perawan, apa artinya? Ling Xiao menatap Ye Chen sejenak. Menurutmu apa yang dia lakukan dengan susah payah? Ye Chen menarik keluar kendi itu lagi. Menurutmu apa dia tidak ragu-ragu untuk mengukir kata permusuhan untuk saat ini? Sekarang aku memberitahumu bahwa dia adalah yang pertama dari Heng Yueku wanita yang bermusuhan kehilangan kesucian wanita yang paling berharga pada malam yang gelap dan tak berdaya. Mendengar bahwa temperamen Ling Xiao berubah seketika, seperti pedang membunuh yang tiada banding dengan sarungnya, dan dingin meledak ke matanya. Jadi sekarang, apa jawabanmu? Ye Chen menyesap anggur dan tersenyum lagi pada Ling Xiao, apakah kamu masih bisa diterima? Mendengar kata-kata Ye Chen, energi pembunuh Ling Xiao yang meluap menyatu dan jatuh ke dalam keheningan singkat. Di sini, Ye Chen masih minum minuman itu dengan santai. Jika Ling Xiao menggelengkan kepalanya, dia akan membuang Ling Xiao keluar dari taman kecil tanpa ragu, dan bahkan melempar token penatua ke King yang diberikan oleh Ling Xiao kepadanya. Keluarlah. Baik pria, wanita yang dia sukai ternoda, dan itu normal untuk tidak menerimanya untuk sementara waktu, tetapi jika dia tenang dan tidak bisa menerimanya, dia harus membicarakannya. Ambil Xiao Xiang, misalnya, adalah wanita miskin yang merupakan pihak yang terluka. Dia bisa memikirkan dirinya meringkuk di sudut dan menggigil di malam yang gelap, dan dia menelan air mata yang memalukan. Jika mulut mengatakan bahwa Ling Xiao, yang jatuh cinta pada pandangan pertama, menggelengkan kepalanya karena dia bukan perawan, Ye Chen hanya bisa mengatakan bahwa visinya memandang orang agak buruk, karena bagaimanapun, itu bukan kesalahan Xiao Xiang. Ye Chen sendiri cukup yakin. Jika dia Ling Xiao, dia akan lebih bebas dan mudah daripada Ling Xiao. Yang dibutuhkan adalah ketulusan. Dengan sepiring anggur, Ye Chen tersenyum pada Ling Xiao lagi, bisakah kamu menerimanya? Pada titik ini, Ling Xiao,
Menunduk dan diam, menatap loteng di taman kecil berikutnya dan mengambil napas dalam-dalam, ya. Baiklah, Ye Chen tidak bisa menahan tawa keras, saya akan mengatakannya. Saya pikir mata orang baik. Ling Xiao tersenyum dan menatap Ye Chen, dan dia tersenyum sangat bebas. Jika aku menggelengkan kepalaku sekarang, apakah aku sudah diusir olehmu? Kamu sepertinya cacat, Ye Chen menyentuh dagunya. Apakah kamu begitu? Ling Xiao mengguncang sudut mulutnya, merasa kedinginan. Aku hanya bau. Ye Chen menarik telinganya. Jika itu hanya wanita biasa, Sister Xiaoxiang sudah menjadi orang yang terluka. Jika ibumu akan mengambil bekas luka orang lain dan membiarkannya untuk bersenang-senang. Jika saya tidak menghancurkan Anda, saya benar-benar minta maaf untuk dinding yang saya robohkan dengan satu telapak tangan. Untungnya, lidahku tidak kram pada saat itu. Ling Xiao menghela nafas, jika wanita itu hanya mengucapkan satu kata lagi tanpa memperhatikan, aku akan benar-benar bahagia. Aku ingin memberitahumu, hal-hal baik akan bertahan. Ye Chen menepuk pundak Ling Xiao dan melihat loteng Xiao Yuan di sebelah. Sister Xiaoxiang sekarang penuh dengan kebencian dan hati yang rapuh, dan ingin membiarkannya keluar dari kegelapan. Tidak mudah untuk keluar, Anda harus siap sepenuhnya untuk ini. Kalau begitu kamu akan bagus dalam hal itu, dan mengajariku bagaimana melakukannya. Ling Xiao tertawa, aku jujur, ini pertama kalinya aku. Kamu hanya perlu mengingat 3 poin dan menjaga kesuksesan kamu. Ye Chen mengulurkan 3 jari, wajahnya muram. Pertama, bertahan. Kedua, tak tahu malu. Ketiga, bersikeras tak tahu malu. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.